Kenalin nih, nama kakak Rodatul Jannah. Kakak dari kelas 2D. NIM kakak 220110111. Siapa di sini yang mau diceritakan kisah Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Ya, adik-adik semua mau diceritakan apa enggak? Oh, mau. Oke. Kakak akan menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Kalian tahu sih apa itu Isra Mi'raj? Oh, belum tahu ya. Kakak akan kasih tahu apa itu Isra Mi'raj. Isra merupakan Isra artinya perjalanan Nabi di waktu malam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk Isra Mi'raj? Siapa yang sudah tahu? Oh, belum tahu semua. Ya, kakak akan beritahu ya. Kakak akan ceritakan seluk-beluk peristiwa Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Sebelumnya Nabi Muhammad itu lagi bersedih-sedihnya. Kenapa? Pada saat itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua keluarga tercintanya. Sebelum Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril memberikan kendaraan, yakni kendaraan yang namanya buraq. Siapa yang sudah tahu apa itu buraq? Siapa yang tahu ciri-ciri buraq itu? Nah, ciri-ciri buraq itu seperti kuda yang memiliki sayap dan memiliki kecepatan yang sangat kencang sekali. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengendarai buraq tersebut. Nah, di waktu di Masjidil Haram, Nabi Muhammad mengendarai buraq untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu sangat jauh sekali adik-adik. Makanya Nabi Muhammad memakai buraq agar perjalanannya itu lebih mudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah mereka sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menyelaksanakan 2 sholat sunnah sebelum berangkat naik ke langit pertama. Sebelum itu juga Nabi Muhammad dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad berangkat ke langit dengan buraq itu dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Di langit pertama, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan di langit kedua, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di sana antara Nabi Muhammad dan Nabi Yahya dan Nabi Isa saling berbincang-bincang. Dan di langit ketiga pun Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Siapa di sini yang tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu sangat tampan sekali. Dan di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Dan setelah itu ke langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit terakhir, yaitu langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi
Ibrahim, yaitu kakek dari kakek-kakeknya. Setelah itu Nabi Muhammad langsung masuk ke surga. Dan di dalam surga itu Nabi Muhammad tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang pernah dijanjikan beliau itu tidak sia-sia. Setelah itu Nabi Muhammad pun langsung pergi ke Aras. Aras itu merupakan tahta dari Allah Subhanahu wa taala. Aras, namanya itu Aras. Di Aras Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau pencipta dari segalanya. Di sana Nabi Muhammad ditugaskan untuk menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad turun dari Aras ke langit ke-6. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Iya wahai Nabi Musa, saya diberikan tugas untuk menjalankan sholat 50 kali sehari semalam." Nabi Musa pun terkejut dengan hal itu. Karena kenapa? Apakah umat Nabi Musa ini bisa menjalankan sholat 50 kali sehari semalam? Nabi Musa pun berinisiatif untuk memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sholat yang sebisa mungkin untuk dijalankan oleh dijalankan oleh umat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi pun pergi lagi ke Aras untuk diberikan potongan supaya umat Nabi Muhammad itu tidak kelelahan dan tidak juga kesulitan dalam menjalankan sholat sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad pun turun untuk kedua kalinya dari Aras. Dan Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa pun bertanya lagi soal yang tadi, berapa kali kamu diberikan sholat untuk sehari semalam wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun menjawab 10 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa pun meminta Nabi Muhammad untuk minta keringanan di Allah Subhanahu wa taala supaya rakyatmu atau pengikutmu itu tidak bosan untuk menjalankannya. Nabi Muhammad pun patuh dengan Nabi Musa. Terus Nabi Musa pergi ke Aras untuk ketiga kalinya. Setelah itu Nabi Muhammad diberikan 5 kali sholat sehari semalam. Terus Nabi Muhammad pun turun dari Aras ke langit ke-6. Dan di langit ke-6 itu juga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun kepada Nabi Muhammad, "Berapa kali kau disuruh untuk menjalankan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam?" Nabi Muhammad pun menjawab 5 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa pun tidak setuju dengan hal itu. Karena kenapa? Umat Nabi Muhammad ini belum tentu bisa menjalankan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Dan Nabi Musa pun menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali lagi ke Aras untuk dimudahkan supaya umat Nabi Muhammad itu tidak diberatkan untuk menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad menolaknya karena dia itu sudah 3 kali berturut-turut untuk membicarakan tentang sholat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah 3 kali ini beliau sudah memperkecil untuk ibadah sholat wajib.
Setelah itu Nabi Muhammad pun turun dari langit ke-6 menuju ke rumahnya, Masjidil Haram. Setelah sampainya di Masjidil Haram, Nabi Muhammad pun menjalankan sholat selayaknya Allah perintahkan kepada dia, dan dimakmumi oleh roh-roh para nabi yang terdahulu. Sekian dari cerita kakak untuk perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Siapa di sini yang tahu apa nama kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah? Ayo, siapa adik-adik? Apa? Buraq, ya. Kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu adalah buraq. Nah, kakak mau nanya nih. Sholat pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berapa kali dalam sehari semalam? Ya, betul, 50 kali sehari semalam. Tetapi Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya diringankan untuk jumlah berapa kali dalam sehari semalam itu menjadi 10 kali ya. Yang kedua kali Nabi Muhammad diringkatkan menjadi 10 kali sehari semalam, dan yang ketiga menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cerita ini bermanfaat untuk adik-adik ya. Dah.